imsak tuh cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak lagi. Gimana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Namanya sonohonin ada di Indonesia. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin 1 piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia ini. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya 2 orang muadzin. Ada Ibnu Umm Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Umm Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ju'ain. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentang masalah imsak ya, yang terdapat di Indonesia. Di kalender itu, ya, kalender Ramadan misalnya, itu biasa ada tertulis imsak dan waktu-waktunya itu dijelaskan di sana. Nah, bagaimana tentang masalah imsak? Apakah kira-kira ada rujukannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau dari Rasulullah SAW langsung yang mengatakan imsak memang tidak ada. Ini kayaknya mungkin istilah Indonesia, yaitu imsak. Imsak itu ya artinya adalah menahan diri. Ya. Cuma menahan diri di sini bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tapi menahan diri dari segi atau mungkin dimaknakan dengan ihtiyatan. Menahan diri untuk hati-hati. Di dalam kitab ini Ithafu Ahkam wa Masailus Siyam, di sini dijelaskan al-imsak 'anil muftirat qabla al-fajri ihtiyatan. Nah, di sini ada kata-kata ihtiyatan. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum fajar, ihtiyatan, yaitu karena unsur hati-hati. Al-ihtiyat bil imsak 'anil muftirati qabla al-fajri amrun matlubun. Ihtiyat atau hati-hati dengan menahan diri atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan batal puasa qabla al-fajri, yang dilakukan sebelum fajar, amrun matlubun. Itu adalah sebuah perkara yang matlub, yang dituntut. Tu'ayyiduhun nususu wala tamna'uhu. Dan ini dikuatkan oleh nusus, dikuatkan oleh nas, dikuatkan oleh dalil-dalil, wala tamna'uh, dan dalil itu tidak ada yang melarangnya. Kenapa? Izfihil ibti'ad 'anil wuqu' fil mahzurat. Nah, ini alasannya. Karena dalam imsak itu
Artinya menahan diri karena ada unsur ihtiyatan, hati-hati itu di sana terdapat al-ibti'ad 'anil wuqu' fil mahzurat. Yaitu menjauhkan diri kita untuk jatuh atau mengerjakan hal-hal yang mahzur, hal-hal yang dilarang. Wa qad amarana Allah Ta'ala an nabta'ida an hududihi ta'ala. Karena sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan diri daripada had-hadnya, batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Allah SWT. Ya. Faqala subhanahu wa ta'ala fi akhir ayatus siyam, Allah berfirman dalam akhir ayat puasa itu, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan yang dibikin oleh Allah, fala taqrabuha. Oleh sebab itu, jangan kalian itu mendekatinya. Nah, kemudian yang dari hadis yang ada indikasi menunjukkan adanya menahan diri itu. Tapi sekali lagi di Indonesia ini, ya ulama-ulama yang membuat istilah imsak di sini itu bukan berarti harus atau bukan berarti tidak boleh untuk makan, tidak boleh untuk minum, tidak. Jadi banyak ulama-ulama kita atau ustaz-ustaz kita yang sudah menjelaskan. Makanya tadi di awal mengatakan ihtiyatan itu hanya sekedar hati-hati saja. Nah, apakah pada zaman Rasulullah SAW ada jeda antara sahur dengan fajar atau waktu sholatnya Rasulullah SAW? Nah, di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang namanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharna, kami makan sahur. Ma'a Rasulullah sallallahu bersama Rasulullah sallallahu. Summa qumna ila shalah. Summa kemudian qumna ila sholati. Kami bangun berdiri untuk melaksanakan sholat. Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Nah, ukuran antara keduanya, antara waktu selesai sahur Rasulullah SAW dengan sholat itu ukurannya gimana? Qala, dia mengatakan khamsina ayatan. Ukurannya itu adalah khamsina ayatan. Ukurannya adalah ukuran membaca ayat 50 ayat. Nah, cuma di sini tidak diterangkan ya ukuran ayatnya bagaimana. Karena ada yang ayatnya pendek, ada yang ayatnya panjang ya. Nah, oleh sebab itu di Indonesia kurang lebih ya, saya belum terlalu pas ya, antara makan sahur dengan sholat subuh itu ya kurang lebih mungkin ya sekitar 7 atau 8 menit mungkin, atau mungkin 10 menit ya, itu jaraknya. Nah, apa perlu diketahui di sini adalah ya seperti yang disampaikan tadi itu, meninggalkan makan minum atau segala yang membatalkan puasa tadi itu adalah hadza huwal afdal wal ahwatu lidinil mar'i wa laysa wujuban. Ini adalah yang afdal, kemudian al-ahwat, dan lebih hati-hati terhadap agama seseorang. Wa laysa wujuban, bukan wajib. Izla yajibul imsak illa inda tulu'il fajri, karena tidak wajib untuk menahan diri itu kecuali setelah terbit fajar shadiqnya atau subuh. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sehingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya benang putih? Jelas antara benang putih benang hitam, yaitu minal fajri, yaitu fajar. Nah, sekali lagi ya, walaupun di sini istilahnya imsak artinya menahan diri, tapi imsak di sini adalah tujuan utamanya adalah ihtiyatan, adalah untuk hati-hati, bukan wujuban, bukan wajib untuk menahan diri, sekedar untuk ihtiyat.
Ya, mungkin Ustaz itu tambahan wawasan kita pada kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad